ada kekuatan, ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelegaan. Di dalam nama Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau naikkan sembah, ucapan syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Untuk segala anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih. Terima segala pujian, sembah, hormat kami. Segala pengagungan, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di tempat ini kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau membesarkan nama-Mu. Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, dengan pujian yang boleh kita naikkan. Haleluya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang mengingatnya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Kami mau bersyukur, bersuka sebab Engkau Allah yang baik dalam hidup. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembahnya.
kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang ku rasakan kasih-Mu, amin. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan kami, ku mengangkat tanganku, dan kami bersyukur, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu, mengangkat tangan kami dan menaikkan syukur kami padamu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dalam hati-Mu Tuhan, dalam hatiku, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Saya mengundang semuanya berdua diri, sama-sama katakan, ku rasakan kasih-Mu. Kami boleh mengalami kasih-Mu dalam hidup kami, dan ku kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, haleluya, diam di hadirat-Mu,
Engkau mengasihi kami. Bahwa kami adalah anak-anakmu, kami adalah punyamu. Kami ingin lebih dekat lagi kepada Engkau ya Bapa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu. Kami telah menaikkan pujian doa yang membuat kami dekat kepada Engkau Bapa Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Roh-Mu yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa buat gereja kita. Mari kita memberkati gereja kita boleh menjadi gereja untuk menjangkau jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan buat gereja yang luar biasa memberkati iman kami Tuhan, di mana kami boleh menaikkan pujian sembah kami, di mana kami boleh bertumbuh iman kami Tuhan, diubahkan karakter kami Tuhan. Berkati gereja ini tidak akan pernah ditutup Tuhan. Gereja ini boleh berkembang Tuhan. Gereja ini boleh berdampak buat sekitar Tuhan, baik RT RW sekitarnya Tuhan, bahkan negara kami dalam nama Yesus. Biarlah gereja ini Tuhan mempunyai visi untuk memenangkan banyak jiwa, untuk memberitakan kebaikan Engkau Tuhan Yesus. Berkati setiap pelayannya Tuhan, berkati setiap juga persekutuannya Bapak, baik PBI, WBI, ini sekolah minggu. Biarlah melalui persekutuan ini setiap Tuhan kami diubahkan, iman kami bertumbuh di dalam nama Yesus. Terima kasih berkat-Mu tidak pernah terlambat Tuhan.
Engkau selalu mengirimkan berkat-Mu tepat waktu. Kami lihat Tuhan, kami boleh merasakan gedung kami indah Tuhan. Kami boleh Tuhan bersuka cita Tuhan, menaikkan pujian kami. Saat ini Tuhan, pembangunan sedang berlangsung Tuhan. Biarlah Tuhan kirimkan berkat-Mu Tuhan. Sediakan dana-dana yang dibutuhkan Tuhan, kirimkan berkat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber berkat di gereja kami Bapa Yahweh. Engkaulah sumber, segala sumber Tuhan buat kami di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati Tuhan semua pelayan di tempat ini, baik gembala sidang kami, semua pekerja Tuhan yang mengambil bagian apapun Tuhan. Tuhan berkati, tambahkan pengurapan-Mu atas gembala sidang kami Tuhan. Biarlah melalui gembala kami banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga memberkati setiap orang yang telah memberkati gereja kami. Tuhan berkati, apapun kerinduan pergumulan mereka Tuhan berkati, Tuhan kabulkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengetahui mereka satu persatu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa buat bangsa negara kita Indonesia. Saat ini kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan Yesus, bangsa kami lagi mengadakan Tuhan pemilihan presiden dan para calon legislatif Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami seorang pemimpin yang sesungguhnya Tuhan tetapkan untuk memimpin bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Engkau Tuhan, menjadi bangsa yang sungguh-sungguh melaksanakan Tuhan semua yang dipilih menjadi pemimpin yang baik Tuhan, membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju berkembang Tuhan, baik di segi pertanian, perindustrian, perekonomiannya juga Tuhan akan naik Tuhan, baik tambang-tambangnya Tuhan, segala sektor pertanian apapun Tuhan berkati sumber daya alam, sumber daya manusianya Tuhan, berkati ketahanan keamanannya, rupiahnya juga tetap kuat dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan juga Tuhan ketenangan di negara kami. Kami tolak segala keributan, kerusuhan ketika nanti Tuhan pemilihan. Kami boleh bersuka cita. Kami Tuhan Engkau tuntun untuk kami tidak salah memilih Tuhan, untuk memilih pemimpin kami 5 tahun ke depan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya persilakan kita berdoa untuk rumah tangga kita, apapun kerinduan kita, ucapkan doa kepada Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami membawa setiap Tuhan pergumulan kami, kerinduan kami di hadapan-Mu. Biarlah setiap yang berdoa saat ini Tuhan Engkau kabulkan dan Engkau dengarkan Tuhan. Ketika kami pulang dan datang tidak sama Tuhan, kami beroleh semua jawaban dari dalam Engkau Yesus Tuhan. Berkati tempat ini Tuhan, urapan turun atas kami Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh bangsa di dunia ini Tuhan. Kami berdoa juga buat Israel dan Palestina yang saat ini Tuhan ada konflik. Biarlah Engkau berdiri di antara dua negara ini Tuhan. Berikan kedamaian ya Bapa, agar tidak terjadi juga Tuhan perang dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita berdoa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang kemarin telah menuliskan doanya, saat ini kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa saat ini buat anak-anak kami yang rindu untuk mendapatkan ranking di kelas dan papa mama untuk bersatu kembali, agar ekonomi dipulihkan dan diberikan kesehatan dan umur panjang. Tuhan dengarkan dan kabulkan dalam nama Yesus. Juga Tuhan, agar kedua orang tua selalu sehat, panjang umur, semakin tekun dalam mengikuti Tuhan. Amin dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, akan Tuhan memberkati melimpah-limpah Tuhan. Berdoa di tahun ini menjadi tahun pemulihan buat keluarga dan rumah tangga di dalam nama Yesus Tuhan. Yang telah bercerai-berai Tuhan akan persatukan Tuhan. Hati yang telah bercerai-berai Tuhan ikatkan kembali dengan kasih-Mu Yesus. Tuhan, kami juga berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk memberitakan Injil. Berikan kemampuan Tuhan untuk dimampukan dalam berpuasa dalam nama Yesus. Juga Tuhan, kami berdoa buat orang tua yang mempunyai kerinduan untuk menikahkan anaknya di dalam tahun ini. Tuhan akan dengarkan,
Tuhan akan kabulkan, Tuhan akan sediakan dana yang akan dibutuhkan untuk menikahkan anak dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kelancaran menyusun skripsi, yang bagi yang menyusun skripsi dan biar lulus kuliah dalam tahun ini Tuhan. Segala doa-doa kami Tuhan kami panjatkan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin percaya doa-doa kami telah Engkau materaikan dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Ya baik Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Sekali Yesus selamanya di segala keadaan. Walaupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Engkau selamanya. Dalam segala keadaan, amin. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus selamanya. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus
berkorban untuk kami. Pengorbananmu yang tiada tara. Kau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Meskipun kau ditolak, meskipun engkau dilecehkan, meski orang tidak percaya kepadamu. Terima kasih untuk kesetiaan. Melalui ibadah minggu ini, kami mau lebih mengasihi Engkau. Ajar kami dengan firman-Mu, ajar kami dengan Roh, supaya kami boleh menjadi saksi-Mu bahwa Engkau hidup selamanya, bahwa Engkau udah mati dan bangkit untuk keselamatan kami. Kami sambut firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Tolong lampu yang silau dimatikan. Ya. Terima kasih. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang pokok anggur. Kemarin saya ada tamu 4 orang. Saya layani bersama Patricia dan Susi di rumah. Mereka adalah orang Tionghoa. Mereka tahu pelayanan kita tentu lewat mulut orang. Yang sudah pernah dilayani di tempat ini, sekali baru dilayani. Dia langsung merasakan ada tanda-tanda yang heran dari Tuhan dalam hidupnya. Lalu dia ingat saudaranya yang bermasalah. Dia kasih tahu, kau harus ke sana. Jadi ini cukup panjang saudara. Audrey ini dulu kuliah di UPH. Kita nggak pernah terpikir manusia bisa menuduh macam-macam. Wah bodoh sekali ya. Dulu belum pernah kita lepas. Saya paling takut anak perempuan kehilangan perawan. Saya tidak mau itu terjadi buat anak-anak saya. Jadi saya bilang, kalau Audrey ke Australia saya harus ikut. Tapi bagaimana dengan Abraham? Bagaimana dengan saya, kata papi. Saya nggak akan melepaskan anak saya sendiri. Mama masa nggak percaya? Tidak percaya. Kalau ada anak yang mengancam, mama nggak percaya kepada saya. Memang tidak percaya. Karena iblis tidak pernah bisa dipercaya. Amin. Jadi kesempatan akan selalu ada untuk merusak anak-anak kita. Amin. Dengan rada-rada bingung. Tapi kami tidak marah kepada Audrey. Kami tanya kenapa? Kami tidak perlu ini kan. Intinya jiwanya bergejolak. Akhirnya kami berdoa. Dan dapatlah di UPH. Setelah sekolah kuliah di UPH saudaraku. Tentu dia udah rugi. Berapa semester. Mengulang lagi. Untungnya dia lulus SMA itu masih muda. Sehingga ya masih sama sebaya dengan yang dia jumpai. Yang terjadi ketika dia di sana. Dia berbuah. Dia melihat kehidupan teman-teman kuliahnya. Dilihat kayak happy. Makan di kantin pakai kartu kredit. Dikasih uang. Memang UPH sampai ada istilah uang papa habis. Hidup mereka itu udah kayak pengusaha yang sedang sekolah. Makan apapun yang enak-enak, makanan Jepang itu mahal-mahal boleh mereka makan. Nanti habis itu minum-minum apa segala macam. Tetapi Audrey melihat sesuatu yang tersembunyi di dalam diri mereka. Dan Audrey berbicara kepada salah satu. Lalu dari yang satu ini mengalami Tuhan. Salah satunya adalah ya
tidak bisa saya sebut ya, tapi ini karena yang baik saya kasih tahu aja, ada namanya Silvi. Silvi ini mengalami luar biasa jamahan Tuhan di hidupnya. Lalu dia ajak omanya, dia ajak mamanya, dia kemudian hari, dia ajak saya melayani adik-adiknya, papanya. Setelah itu saudaraku dia punya pacar. Ingat nih, kalau kau melayani Tuhan, hidupmu kau persembahkan kepada Tuhan, kau akan dapat yang terbaik. Dia dapat pasangan yang luar biasa. Baik, beriman, tajir lagi. Pacarnya pun dia bawa, dia selalu di hatinya ingin membawa orang kepada Tuhan. Setelah dia bawa pacarnya membawa mamanya. Setelah dia bawa mamanya, ini lihat di panjangnya coba. Dari perjalanan kuliah Audrey di UPH. Mamanya membawa papanya. Setelah papanya membawa anaknya lagi yang perempuan. Adiknya pacarnya ini. Bawa lagi tantenya. Dari tantenya lagi, dia bawa lagi omnya di sini. Omnya ini memberitahu kemarin ke tamu saya. Jadi udah berapa tingkat itu ya. Berikan tepuk tangan dulu. Jadi perjuangan Audrey tidak sia-sia. Kadang kita berpikir kita gagal. Tapi kalau kita berjalan di jalan Tuhan, ibarat kita tidak mampu apa-apa pun, Tuhan akan memberi bantuan kemampuan. Pokoknya berjalan aja di jalan Tuhan. Aduh aku gak sanggup. Dan kemarin yang datang itu, saya melihat pertama bapaknya. Saya Pak Anu, saya salam. Istri saya sudah meninggal 11 tahun lalu dan saya tidak menikah. Lalu anak pertamanya perempuan, 2 anaknya perempuan datang. Ketika saya bersaksi tentang Tuhan apa yang harus mereka kerjakan, masalah mereka apa. Anak perempuannya ini bilang, saya ini lagi dilubangi ginjal saya. Masih muda, masih 34 apa 36 itu. Ginjal dilubangi. Saya bersaksi bagaimana saya dulu sakit ginjal. Bisa sembuh total. Kau puasa saja. Lalu suaminya. Sepertinya ada masalah. Kalian tahulah itu. Jadi memang saya lihat, saya rasakan ada suatu perbedaan. Lalu anaknya yang kecil. Bu, saya ini ada masalah, di sini saya ini ada benjolan. Karirnya bagus, dia seorang akuntan, konsultan pajak, kerja di perusahaan yang bagus. Tapi hidup mereka berempat terancam. Nah, dari situlah saya tergerak, apa yang mau saya khotbahkan ya Tuhan besok di gereja. Lalu tadi malam Tuhan bilang, ketika saya diingatkan Tuhan tentang apa yang saya saksikan, saya ajarkan, muncullah dalam pikiran saya tentang pokok anggur yang benar. Saya cari di kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Coba kalau bisa lampu yang ini juga masih kurang terang buat saya. Ini maklumlah mata ya. Saya juga buka Alkitab saudara. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah banyak berbuah. 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur.
Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8. Dalam hal inilah Bapakku yang dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, saudaraku, ketika mereka berempat datang, saya langsung mengalami suatu feeling yang tidak enak, yang tidak nyaman. Saya seperti mau menangis ketika mereka melihat berempat, padahal datang mereka dengan postur yang sehat, bagus, bukan keadaan yang kelihatan menderita. Tetapi di dalam rohku saya merasakan ingin nangis melihat keadaan roh mereka. Lalu ketika mereka duduk seperti biasa, saya mengenalkan diri saya, keluarga saya cerita bagaimana Tuhan memanggil saya. Dulu saya kerja di bank, umur 17 tahun saya sudah tamat membaca Alkitab dan saya mau bunuh diri, lalu saya mengalami penyakit. Saya tidak tahu kalau mereka ini memiliki penyakit banyak dalam banyak hal dan keterikatan. Dan mereka begitu antusias dari siang sampai jam 7 malam. Sangat antusias. Dan mereka dilayani inner healing sama Patricia. Dan ada yang menjerit-jerit biasa karena kepahitan. Ya, karena sakit hati. Nah, saya berbicara tentang buah. Saya jadi teringat. Sehari-harinya ini hidup saya nggak bisa lepas dari buah. Saya benar-benar mengalami fisik saya lemas kalau saya nggak makan buah. Jadi saya sungguh heran dan ajaib ngelihat fisik suamiku, melihat fisik Aga dan Abraham. Abraham masih mau dia kadang-kadang makan buah. Tapi jarang makan buah. Kalau saya gak usah makan, yang penting makan buah, itu saya langsung mengalami suatu tenaga. Dan buah favorit saya dari kecil adalah 3 buah. Tadinya pisang saya gak terlalu suka. Saya makan pisang, yang doyan pisang itu suami saya dan Audrey dulu. Saya pikir nih, orang ini kok lahap banget makan pisang. Saya gak begitu suka tadinya. Tapi karena sudah menua kesehatan katanya, makan pisang itu bagus buat otak, ya saya makanlah. Bukan karena suka, saya makan karena butuh kesehatan. Tapi yang sangat favorit adalah mangga dan durian dan alpukat. Mau dibikin kayak apapun itu saya suka aja. Mau di jus, mau dipotong, mau dirujak. Mangga, durian, alpukat. Jangan tanya. Ayo coba dulu ngiler semua. Ya. Jadi waktu kecil kami memiliki beberapa pohon buah. Pohon alpukat, pohon mangga. Jadi kami kecil-kecil pun biasa, cewek juga manjat gitu. Saya itu berkali-kali jatuh dari ketinggian. Mungkin karena itulah saya ada gangguan jantung waktu itu. Berkali-kali. Karena saya kayak cowok orangnya. Saya lihat anak laki, saya gak mikir gender ya. Pokoknya dia bisa manjat, aku juga bisa manjat. Jadi saya manjat, turunnya biasanya susah. Situlah gedebok, bup gitu kan. Langsung kadang gak bisa bicara, gak bisa napas. Itulah yang saya alami ya di masa kecil. Saya sering kali ngeliatin pohon mangga ini. Mangganya besar sekali, pohon mangga. Buahnya manis,
dan banyak dan lebat. Itu entah berapa minggu nanti kita satu nenek manjatin itu. Pokoknya adu cepat, pungutin yang udah. Gak boleh ambil yang muda, yang sudah mulai agak sedikit mengkal. Ambilin nanti perem di rumah. Berebutanlah ini. Kita ada 3 keluarga, anaknya 888. Tapi itu gak habis-habis itu buah mangga itu. Lebat. Luar biasa. Saya berpikir, wah mangga enak. Saking favoritnya saya gak punya halaman nih di Jakarta. Saya periksalah depan rumah saya, ada got yang tidak dialiri air. Tapi di semen. Saya gaji orang untuk menombak, menggali tanah ini, membongkar semen itu. Demi saya ingin menanam pohon favorit saya mangga. Mangga, rambutan dan alpukat. Karena durian agak suka. Jadi saya tanya tuh, tapi alpukatnya karena di pot kurang urus, sudah bibit yang bagus tuh mati. Tapi yang rambutan dan mangga, jambu saya tanam bukan karena saya suka. Tapi ini jambu saya tahu buahnya lebat, orang bisa makan. Saya benar-benar menanam untuk dinikmati semua manusia. Jadi saya bilang itu pohon segala bangsa, siapa aja boleh ambil, gak usah permisi. Siapapun boleh ambil. Bu ambil aja. Gak pernah ku makan juga. Mungkin ada paling selama itu berbuah 2 kali saya makan itu buahnya. Karena ada buah bumbu rujak. Nah mangga ini kok gak berbuah. Saya beli bibit mangga gincu, mangga apa bahasanya tuh yang ada merah-merahnya kayak gincu tuh. Terus saya ingat ketika saya di kota Medan, apapun yang kutanam itu pasti berbuah dan menjadi buah favorit yang dipetik-petikin orang. Mau kelapa, mau nangka, mau apapun itu semua. Itu sangat bagus saya tanam. Karena apa? Ketika saya berdoa, ketika saya nanam apapun, belum seperti ini iman saya. Cuman karena pernah saya dengar pelajaran dia bilang gini, tanam-tanaman punya telinga loh. Jadi kalau kamu mau bertanam, coba ketika kau bertanam ngomong sama tanaman itu. Hei tanaman, mangga misalnya. Kamu cepat gede, cepat berbuah ya. Lalu saya pelajari cara menanam. Bagaimana cara meletakkan pupuk, meletakkan tanah yang subur dan di mana ditanam, di mana taruh. Itu ada caranya, nggak asal-asal. Saya betul-betul lakukan. Dan itu tumbuh dan subur dan orang metikin tiap hari pun takkan pernah layu. Itu tanaman saya di Medan. Tapi mangga saya yang di Jakarta ini sudah tinggi, sudah besar, sudah lebih 5 tahun, kok nggak berbuah. Lalu saya ambil golok. Mangga, di dalam nama Tuhan Yesus aku mengatakan kepadamu kau harus berbuah. Kalau kau tidak berbuah, aku pasti tebak. Lalu saya pukulin mangga ini pakai golok itu. Lalu ku inikan daunnya beberapa. Berbuah. Tiba-tiba tetangga saya ngelihat setelah beberapa bulan. Bu, hebat ya mangganya sudah berbuah tuh. Mana? Itu yang di atas atap ibu. Benar, ada 5 biji. Sangkin saya senangnya, saya lihatin itu tiap hari. Oh berarti harus diranggas. Diranggas artinya dirantingi. Supaya berbuah. Saya rantingi baru saya kasih pupuk di bawahnya. Dan akhirnya berbuah. Cuman karena hari itu doyong ke jalan raya. Akhirnya suamiku panggil tukang potong pohon. Di pohon. Dipotong. Nah. Banyak manusia tidak berbuah. Karena apa? Hidup mau seenak dewe. Tidak mau meranggas. Tidak mau merantingi keinginan-keinginannya. Kita harus mau.
secara sukarela memangkas pohon-pohon apapun yang tumbuh di hati kita. Harus berani memangkas. Kita harus berpikir waras. Ada keinginan-keinginan untuk ini, mikir. Ya. Saya jujur, sebagai manusia modern bergaul dengan orang-orang modern, nonton film, nonton iklan, pasti banyak timbul di dalam otak kita. Keinginan-keinginan, aduh saya pengen dulu ya, aduh saya pengen tinggal di luar negeri, saya pengen kerja. Saya sampai sama suami saya maksa-maksa, ayo bikin, mengapply biar kita bisa kerja di Amerika. Dulu itu kami lakukan. Suami saya hanya karena meredam keinginan saya, kan kamu gak kuat dingin, gak kuat salju. Dia bilang gitu, enggak bisa. Saking saya ingin jadi orang bule. Untung gak jadi. Untung gak jadi. Setelah itu kemudian kita lihat film-film sinetron ya. Mulai sinetron Argentina, Brazil. Wah rumahnya pakai kolam renang, pakai air mancur di depan luas. Terus ada range berkuda. Saya juga pengen, kapan saya kaya di dalam hati. Ya kan? Segala usaha, paling saya jual jeans, jual sepatu walaupun saya kerja. Segala macam timbul di otak saya untuk mencari keuangan. Tapi pengeluaran lebih besar. Ada aja keluarga yang mau ditolong, ada aja pengeluaran. Akhirnya habis-habis untuk membantu, gak menyesal. Semua berhasil sih. Tapi yang kuinginkan belum. Lalu orang mulai rame menjadi habit. Ke luar negeri, ke Eropa, ke Amerika, keliling dunia. Saya kepengen. Suatu hari suami saya malam-malam datang. Dia tahu saya itu kepengen ke Eropa. Dia berbisik ke telinga saya, dia baru datang. Mom, I love you mom. Aku akan bawa kamu ke Venesia suatu saat. Langsung. Ini jawaban dari Tuhan kali. Sampai hari ini belum pernah ke Venesia. Sampai udah gak ada keinginan. Tiba-tiba karena Audrey dan Dika pergi ke Eropa kemarin, saya tanya, kalian kenapa gak pergi ke Venesia? Wah, saya gak tahu mam, Italia saya kurang suka. Di Milan itu kotor kata mereka berdua. Mereka berdua ini kan agak sedikit elit ininya. Pokoknya saya kalau belum ke sana, coba cari tahu dulu harganya berapa, biaya hidup di sana berapa. Pokoknya tahun depan, bilang tahun ini saya ke Venesia nanti. Saya bilang gitu sama mereka. Ini masih keinginan. Nah, kalau orang memiliki keinginan, berdoa sampai sebatas itu dan berusaha, tidak apa-apa. Tapi kalau kau sampai ngutang untuk pergi jalan-jalan, gila itu namanya. Saya ngelihat ada di Facebook. Yang saya tahu belum kerja. Tiap hari saya lihat di kafe-kafe mahal. Dibilang lagi berlibur ke Bali. Tapi saya tahu dari orang-orang, dia nelpon orang minjam uang. Bayar listrik untuk uang sekolah. Ini namanya gila. Keinginan boleh banyak. Tapi kau harus menguasai keinginan itu. Kalau begitu kuat keinginanmu, bisa itu keinginan dari Tuhan, bisa dari setan. Kalau dari Tuhan, kau akan dipimpin berdoa. Setelah kau dipimpin berdoa, kau akan diberikan hikmat dan kekuatan untuk bekerja. Dan pasti ada hasilnya. Untuk bisa menghasilkan, kau pasti menjaga imanmu bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kau tahu pengharapanmu hanya Tuhan. Amin. Bukan salah kalau kita bercita-cita, aku mau keliling dunia. Audrey ini dari muda, dari masih SMP kali itu dia ngomong, "Ma, pengen dikeliling dunia nanti ya, suatu saat." Ya sekarang dia sudah mulai mimpinya. Mimpinya. Apakah itu anugerah atau imannya
yang terus bertumbuh saya nggak tahu saudaraku. Atau karena mereka berdua itu telah mengikuti jalurnya Tuhan. Salah satunya, saya jamin anak saya tidak boleh kehilangan kesucian. Karena saya katakan waktu itu adalah metre Tuhan. Seorang suami yang mendapatkan istrinya masih perawan, itu pasti diberkati menjadi kaya. Karena itu upah untuk perempuan. Jadi kalau suami kaya, jangan sok, jangan sombong. Jangan menyembunyikan kekayaanmu kepada istrimu. Karena itu adalah bagian dari istri. Amin. Bagian dari keluargamu. Saya cukup jago cari uang. Maksud saya sih sebenarnya karena saya lihat suamiku ini sangat gampang memberi. Asal dia tahu ada uang saya, dia lebih jago mencari jalan keluarnya. Saya ini tidak tahan. Tidak kuat saya saudara kalau dia udah ngomong, ya udah kasih. Tahu-tahu besok ada keperluan sudah nggak ada lagi. Jadi saya kadang timbullah pikiran saya. Saya sembunyikanlah uang ini di bantal lah, di baju lah, di kantong baju lah, di mana aja. Kadang lupa. Pernah di balik kursi lah. Sampai saya lupa loh. Pernah di balik kursi pas suatu hari gak ada uang. Saya berdoa sama Tuhan. Saya dituntun Tuhan nyapu dan bongkar-bongkar. Baru saya ingat uangnya bertaburan banyak. Waduh seneng banget. Nah saya mengatakan saudaraku. Saya menyembunyikan. Tapi suatu hari suami saya diatur Tuhan. Dia ada kebutuhan urusan kantor. Kalau saya biarkan, bisa saya juga mengatakan, ya biar dia nyahok, biar dia belajar. Tapi saya itu nggak tega. Saya nggak sanggup. Akhirnya dengan sukarela uang-uang yang saya sembunyikan ini, saya ambil. Saya kasih ke suami saya. Kalau kita menjadi pasangan, kita tidak boleh menyembunyikan penghasilan kita. Dan ada suatu hari hamba Tuhan, sahabat saya dulu dalam pelayanan, namanya Pak Ferdi. Bukan Ferdi temannya Susi ya. Ini orang Tionghoa. Ya. Ferdi ini juga suaminya, ini si Ferdi ini laki sederhana. Istrinya jago juga menyembunyikan uang karena suaminya ini juga kayak papi. Senang memberi. Jadi kan karena nggak ada gaji menetap, istrinya berpikir kalau lagi ada rezeki dia sembunyiin. Lalu dia cerita kepada saya, Bu, kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, Tuhan tidak menghendaki pemisahan dalam hal apapun. Kalau kau sungguh-sungguh sudah di dalam Tuhan, tidak melekat hatimu di dalam uang. Beginilah cara Tuhan mengajar saya. Saya udah pintar menyembunyikan uang ini, siapa tahu ada keperluan. Bukan tujuan untuk menikmati sendiri. Tapi Tuhan izinkan banyak kejadian akhirnya. Dengan sukarela aku harus mengambil persembunyian. Jadi dari situlah saya kapok, saya tidak lagi Tuhan. Aku satu dengan suamiku. Istrinya namanya Karen. Bukan Karen yang datang di sini. Ini Karen teman saya, orang Ambon, cantik. Campuran Belanda. Jadi dia sangat cantik. Nah ini pasangan suami istri sahabat di masa muda pelayanan saya, satu pelayanan. Itu ceritanya. Nah saudaraku, apa yang menghambat proses pertumbuhan iman kita? Yaitu daun-daun yang terlalu banyak. Cita-cita, impian-impian yang terlalu banyak tidak dipilih. Tidak dipangkas. Maunya semua keinginan dilakukan, dituruti. Kau akan stres dan keberatan beban dan kau akan capek. Jadi kita harus mampu keinginan-keinginan kita. Amin. Nah, seorang yang bernama Christian A. Schwartz. Seorang peneliti yang telah melakukan penelitian kepada
puluhan ribu orang Kristen di 5 benua. Dia melakukan penelitian kepada semua orang Kristen di 5 benua, puluhan ribu orang. Dia menemukan bahwa pertumbuhan gereja prinsipnya akan maju bertumbuh jika pertumbuhan iman jemaat meningkat. Maka itu akan secara alamiah gereja itu bertumbuh. Jadi kalau jemaat di gereja ini tidak bertumbuh, berarti iman pribadi-pribadi tidak bertumbuh. Nggak mungkin gembala yang manggilin satu-satu, Kitty datang ngumpul di sini, khotbah di sini bagus, ada kuasa. Nggak mungkin. Itu harus jemaat. Amin. Sekarang kita berkaca kepada diri kita. Seberapa besar imanku yang berdampak mempengaruhi orang untuk membawa orang datang ke gereja ini. Saya kemarin bersaksi tiba-tiba, saya bukan bermaksud menyombongkan diri. Ketika saya masih gadis, saya di gereja Metodis Hang Tuah Medan sebagai guru sekolah minggu. Dari 8 orang sekolah minggu sampai 120 orang. Saya tidak punya uang, saya tidak punya sekolah teologi, saya tidak punya kemampuan apa-apa. Saya hanya dengan hati yang tulus, sungguh-sungguh, rajin, disiplin, on time. Penuh peduli kepada anak-anak sekolah minggu. Dan ketika saya berangkat ke Jakarta, itu siswa sekolah minggu saya 120 orang. Tepuk tangan dong. Kok nggak kagum? Coba ngomong itu 120 miliar uang. Langsung. Giliran jiwa nggak ada yang kagum. Heran. Itu saya lulus SMA. 120 orang. Saya tuh nggak pengen tinggal di Jakarta. Saya ingin balik ke Medan. Karena saya cinta dengan sekolah minggu saya. Sampai remaja. Itu semua 120 orang. Saya pindah di Jakarta, saya cari Yusuf Roni. Lalu saya terlibat sekolah dan beribadah sekolah Alkitab di gereja Yusuf Roni. Saudara tahu, teman sekamar saya bertanya kepada saya, kau mau kemana? Mau ke gerejanya Yusuf Roni. Gue ikut. Kenapa dia ikut? Dia lihat saya setiap hari menyanyi, berdoa. Bangun pagi jam 3, jam 4, jam 5 saya udah sikat-sikat karpot. Saya sudah bersih-bersih. Seluruh kelakuanku bisa dinilai orang sesuai dengan buah Alkitab. Maka orang tanpa saya ngomong, tanpa saya ajak, ngikut sama saya. Kemana saya pergi semua anak-anak muda di rumah kakak saya itu ngikut. Bukan hanya itu. Kemudian keluarganya. Keluarga besar, kalian kemana? Kok si tante ini berdoa melulu kerjaannya? Oh, gereja Yusuf Roni. Akhirnya hampir semua keluarga di Pejompongan itu ke GKRI, gerejanya Yusuf Roni. Berdampak. Amin, berbuah. Kenapa berbuah? Masa itu saudaraku, teman-temanku banyak di Jakarta ini. Dulu teman judiku, dulu saya berjudi. Merokok, pacaran, jago pacaran. Sampai papi ini kalau kami lagi jalan, Mam cerita dulu tentang pacarmu. Udah kayak cerita sinetron itu. Ya, cerita dulu tentang pacarmu. Tapi ketika Tuhan menjamah saya, firman saya baca, saya berdoa, saya bersekutu. Yang jahat itu tidak lagi penting. Sampah itu tersisih sendiri. Selera kita, selera sampah berubah menjadi selera konglomerat. Tepuk tangan. Jadi kalau seleramu masih selera duniawi, itu pertanda kamu belum melekat dengan Tuhan. Selera duniawi yang saya maksud apa?
kamu tidak malu ya berbuat sesuatu yang salah, tidak merasa bersalah, tidak merasa terintimidasi walaupun melakukan hal yang salah. Itu yang saya maksud duniawi. Banyak itu loh, berantem sesama ibu-ibu. Kalau dia disinggung sedikit, langsung dibantai 10 kali. Oh, dia belum tahu saya ya. Misalnya sebenarnya, ini selera duniawi. Merasa hebat kalau dia bisa mematahkan ininya orang. Atau dengan suami. Oh, lu belum tahu saya ya. Saya ini bukan gak bisa membantai kamu. Kata-kata seorang istri terhadap suami. Suami atau dengan istri menindas. Ini selera duniawi ini semua. Mungkin selama ini yang kita pikir roh duniawi itu yang roh yang mengingini ini. Memang betul. Tapi termasuk sifat-sifat yang seperti ini. Yang merasa ingin menjadi raja sendiri. Disembah, ditaati tanpa bisa dibantah. Tidak bisa dikritik. Itu roh duniawi. Lalu Christian Schwartz ini mengatakan, pertumbuhan gereja itu prinsipnya bertumbuh secara alamiah, terjadi secara alamiah. Alamiahnya apabila jemaat yang di gereja itu melakukan firman Tuhan. Dilihat, saya alami betul. Pokoknya di mana saya berada, saya pernah setelah saya tidak di Yusuf Roni, saya ke gereja Tiberias. Suatu hari saya lihat teman saya di kantor. Dia menikah dengan beda agama. Lalu saya injili. Dia mengatakan, oh aku nasional. Nasionalis. Kalau istriku lagi ke tempat sucinya, aku antar. Kalau saya lagi ke gereja, dia antar sama istri saya. No problem buat kami. Lalu saya kencang berdoa. Saya berdoa sama Tuhan, selamatkan dia Tuhan, selamatkan. Sebulan kemudian, tiba-tiba saudaraku, dia kayak stres. Dia nyanyi-nyanyi, aku masih seperti yang dulu. Lalu dia intip jendela di dekat kamar saya, ruangan saya. Mau ngelihat istrinya datang apa enggak. Biasanya istrinya bawa mobil ke kantornya di Sudirman, baru jemput dia. Dia intip, terus dia kayak nangis. Lalu temanku bilang, ini udah almarhum nih namanya Diana. Dep, itu saya kasih nama samaran. Si Anwar kayaknya aneh tuh dari tadi. Dia kayaknya ada persoalan tuh. Coba tanya, lu kan suka doa. Lihat tuh kayak aneh. Dia bilang gitu. Ah masa sih? Dia kayaknya happy-happy aja. Nggak sampai berapa bulan-bulan, cuman sebulan saya doain saudara. Tiba-tiba saya bilang, Anwar. Apa? Karena itu alamiah. Proses kehidupan yang sehat secara rohani, secara pribadi, dan secara persekutuan. Kalau kamu mungkin merasa rohani, tapi berhubungan dengan orang lain, senang hanya ngelihat kelemahan orang lain. Aku belum pernah omongin satupun orang di gereja ketika saya bersekutu. Saya sibuk dengan Tuhan, saya sibuk dengan diri saya, mengubah diri saya. Saya jarang melihat, menilai-nilai kelakuan orang. Kecuali orang itu yang datang curhat kepada saya. Seberapa peduli saudara ingin melihat kesalahan orang lain, menyalahkan orang lain. Kau harus lebih peduli melihat kesalahanmu dan kekuranganmu. Orang seperti inilah yang bisa berdampak, berbuah secara alamiah. Bukan karena saya jago, teriak-teriak, ayo kita ke sini ada kuasa. Enggak. Di keluarga pun demikian. Pertama saya dimusuhin, saya berdoa. Dari Sabang sampai Merauke saya doakan, itu dari Sabang sampai Merauke. Datang kepada saya di kemudian hari mengakui bahwa mereka bertobat.
Amin. Kok menegangkan ya khotbah ini ya, padahal tentang buah tadi. Ya. Mau gak gereja kita ini bertumbuh? Atau jangan-jangan saudara berpikir, alah kalau gereja nanti besar juga lupa sama kita, entar ibu gembala. Entar ibu gembala dapat perpuluhan banyak, kita juga gak diingat. Perpuluhan bukan bagianmu. Itu bagian pekerjaan Tuhan. Amin. Saya tidak pernah, saya malah yang cari uang. Saya setiap dapat uang, saya pernah ditemukan keluarga saya. Kan kalau dari gereja Tibe, kalau kita ngasih persepuluhan itu selalu dikirim ke rumah ucapan terima kasih. Jadi ada surat terbaca sama mertua saya. Nolnya banyak. Ada 7 atau 8 nolnya. Ngamuk-ngamuk sama saya. Kamu menghabisi penghasilan suamimu. Kau sumbang-sumbang gereja supaya kau kelihatan keren. Supaya kau kelihatan hebat. Padahal uang itu penghasilan saya. Bukan penghasilan dari suami saya. Banyak orang menuduh kepada saya. Artinya saya tidak pernah mencari uang. Kalau ada di sini suami-suami, istrinya pelayanan. Dapat apa lo? Pagi-pagi sudah pergi. Emang dikasih apa lo sama Ibu Deborah? Kau sesat. Kau tahu Tuhan yang akan ngasih upah kepada tiap orang. Amin. Kau harus berpikir seperti negarawannya Amerika yang mengatakan, jangan tuntut sesuatu dari negeri ini, tapi tuntutlah apa yang bisa kau lakukan untuk negaramu. Jangan kau tuntut sesuatu dari gereja ini, tapi tuntutlah ke dirimu. Apa yang bisa kau buat untuk gereja ini supaya bertumbuh? Yaitu dirimu. Kehidupan Kristen yang sehat ya akan berdampak hal-hal yang bisa menghalangi buah maksimal dalam pertumbuhan iman kita. Coba Yohanes 15 ayat 4 saya bacakan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Saudaraku, bukan maksud saya menyombongkan diri, bukan. Tidak ada sedikit pun, tapi ini adalah fakta praktek hidup saya. Dari saya muda saya bangun pagi, kadang jam 2, kadang jam 3. Paling lambat jam 3. Saya sudah bangun, berdoa untuk ratusan orang. Saya penyembahan, saya baca Alkitab. Sehingga apa? Setiap saya baca Alkitab itu mengoreksi. Saya nggak perlu ditegur orang. Firman Tuhan itu selalu tepat menegur. Dan saya tidak perlu merasa stres. Saya berseru-seru menangis kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mengubah kelakuanku yang seperti ini. Siapa di antara saudara, anak-anak muda? Siapa di antara kalian yang mau berdoa kepada Tuhan, menangis, Tuhan koreksi saya. Buang Tuhan yang tidak baik. Atau kamu merasa, alah orang lain juga begini. Santai aja bro, santai aja. Tidak apa-apa kok dosa sekarang. Kita masih muda, nunggu tua baru bertobat. Jangan-jangan anak muda begitu. Itu akan memberati hidupmu. Karena ketika kau memangkas dari awal, coba lihat pohon yang terlalu banyak daunnya. Itu membuat tidak berbuah, tidak maksimal. Jadi kau harus pangkas. Keinginan-keinginan, wah saya mau nonton Korea, mau nonton Dracin. Sekarang ini bukan hanya Korea, drakor. Dracin. Oh pemain Dracin lebih keren, lebih tinggi-tinggi. Ada lagi sekarang Tibet. Lagi top ini sekarang semua banyak. Akhirnya apa? Waktu belajar pun habis. Kemarin Abraham pulang, saya panggil ke kamar saya.
Abraham sini. Kita ngobrol-ngobrol dulu sama Mami. Coba cerita sama Mami. Apa yang sudah kau lakukan mengenai usahamu supaya kau bisa dapat universitas negeri. Dia langsung nada meninggi. Nada meninggi menjawab saya tahu. Setiap orang yang tidak ada penyembahan, dia kering rohnya. Gampang emosi. Apa salahnya saya tanya sebagai orang tua? Kalau saya tidak tanya, saya orang tua yang goblok. Orang tua yang tidak peduli. Saya tanya, Abraham kayak ngegas kepada saya. Akhirnya saya juga ngegas lagi. Kamu saya tanya mengenai sekolahmu kok kau ngegas? Kan kau tinggal jawab. Apa upayamu agar kamu bisa masuk kelas internasional? Saya ini stres stres. Kenapa kau stres? Saya dari pagi sampai sore saya di sekolah, siang jam istirahat pun saya membuka inten, saya membaca ini. Kemarin ini saya kurang tidur sampai kedut-kedut mata saya. Dia bilang gitu, karena kurang tidur. Lalu maksudmu itu karena kau belajar atau karena kau buka medsos? Kamu jangan bodoh. Kalau kamu tahu ini sudah darurat waktu krisis, jangan membuka satu pun tentang medsos. Kalau kau mau menghargai cita-citamu, ingin dapat di universitas negeri. Harus bisa kita memangkas keinginan-keinginan itu. Amin. Berikan dong tepuk tangan. Ini tidak kebetulan saudara, sampai malam kami. Udah Yami saya naik ke atas. Jangan, kau tidur sini. Habis itu baru dia mulai cium-cium saya. Dia gayanya gitu kalau sudah mulai ini. Baru dia sadar. Sadarnya telat loading. Ya. Cerita. Iya aku mau mengikuti saran kakak Audrey dan kak Dika. Mau ngambil kelas internasional. Tapi kapan? Harus aku kursus IELTS. Dia kan ngomongnya suka cepat. Kemarin Dika ngirim ke saya. Tentang kenapa sekarang banyak anak belum selesai orang tua kesannya tidak sopan, anak sudah ngomong cocor-cor. Di situ dibilang karena anak udah lebih banyak tahu. Tidak semua karena itu. Kalau kau hidup di dalam firman Tuhan, meski banyak pengetahuanmu, kau akan tetap menempatkan dirimu sebagai anak. Mendengar orang tua. Amin. Biarpun terlalu banyak yang kau tahu. Karena apa? Roh menguasai ilmu pengetahuan. Roh harus menerangi ilmu pengetahuan. Jadi jangan anak-anak muda karena merasa lebih tahu dari orang tua. Lalu kamu yang saya pastikan kamu kurang hubungan dengan Tuhan. Coba kau mengalami penyembahan dengan Tuhan. Maka hubungan yang melekat itu yang dimaksud. Engkau melekat di dalam pohon yang utama. Ranting yang sudah dibuang, sudah tidak melekat, itu tidak bisa menghasilkan, tidak bisa berbuah. Tapi kalau kau melekat dengan firman, melekat dengan Yesus melalui penyembahan, kamu mampu berbuah. Meskipun itu pendeta yang menyampaikan itu saudaraku, saya yakin kita dikasih Tuhan roh yang luar biasa, yang mampu menenggelamkan semua yang tidak baik. Dikatakan di Yohanes 15 tadi ayat 4, tinggal. Artinya berada di satu tempat yang sama dan terhubung terus menerus, tak pernah lekang, ya, satu dengan yang lain. Melekat dengan Tuhan. Terhubung, melekat aja juga nggak berbuah kayak daun-daun itu. Tapi harus terhubung, ada hubungan. Seperti di dalam rumah tangga kami pernah mengalami. Kami satu rumah semua. Ada Aga, ada Dika, ada Audrey. Tapi kami tidak pernah berkomunikasi secara langsung. Bisa nggak tahu kita dia di kamar apa enggak. Datang dari kantor dia langsung ke kamarnya semua. Saya marah waktu itu.
Anak-anak saya ini ya kok nggak tahu sopan ya. Kok nggak ada kangennya ya, kok nggak ada rindunya ya. Kok nggak ada nyari mamanya atau papanya ya. Dan saat saya mau menegur itu sudah emosi saya. Saya juga salah. Nah, jadi yang bagus itu adalah kita ada di dalam satu keluarga. Satu tempat yang sama. Dan harus ada komunikasi. Bertanya, apa kabarmu? Sudah makan belum? Kapan? Tapi ada anak ditanya kayak gitu. Apa sih? Nggak lihat nih, lagi baca. Ini lagi ada perlu nih. Ini lagi ngerjain PR nih. Wah, ini anak-anak kurang ajar. Jangan teknologi membuatmu berubah. Karena Alkitab ini tidak akan berubah. Diajarkan kau harus hormat kepada orang tua. Harus hormat. Amin. Setuju anak-anak? Saya tahu kalian banyak orang tuanya yang mengeluh. Ketika orang tua nanya misalnya Marvel. Diam aja. Marvel. Ini contoh. Diam aja. Ketiga kali. Marvel. Apa sih mak? Benar gak begitu? Iya katanya. Padahal saya nebak-nebak. Abraham juga begitu. Saya bilang karena kalian terlalu dikuasai oleh handphone. Ini harus dipangkas. Harus berbuah. Tinggal. Harus ada waktumu spesial. Bersekutu dengan Tuhan. Apapun urusanmu. Tadi banyak ibu-ibu kok pada pergi keluar ngapain ya? Ibu-ibu pergi keluar ngapain? Ada. Ya. Oke, ranting melekat bisa tumbuh dan menghasilkan. Jadi kalau kalian hanya melekat dengan medsos, lihatlah ke depan berbuah apa enggak. Tapi saya peringatkan daripada menyesal. Melekatlah dari sekarang dengan Tuhan. Supaya kau berbuah. Amin. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa bertumbuh dengan baik? Sekali lagi saya ulang-ulang. 3 hal yang utama. Pertama, makanlah firman Tuhan. Ya. Baca Alkitab. Pokoknya mau lewat audio, tapi saya sudah praktekkan mendengar firman Tuhan lewat audio. Tidak terlalu banyak yang melekat. Lebih bagus kita membaca. Membaca kitab suci. Dibaca, diulang-ulang. Kalau hanya lewat handphone, dia berulang-ulang susah. Lewat Alkitab mudah. Jadi belilah Alkitab, miliki Alkitab, dukung lembaga Alkitab juga. Amin ya. Nah, dikatakan lagi seperti biasa yang saya katakan, memuji, menyembah. Harus ada air supaya tanaman itu tumbuh. Airnya adalah hadirat Tuhan melalui penyembahan, melalui bermazmur, puji-pujian. Dan harus di tempat yang ada udara. Coba saudara tanam di tempat yang tertutup, dibungkus plastik. Sesehat apapun itu tanaman pasti mati. Kalau nggak ada udara. Boro-boro berbuah, tumbuh aja dia nggak bisa. Ya, kalau kita lihat foto-fotonya Dika dan Audrey di Swiss, di luar negeri. Meski salju, tanaman itu sudah botak daunnya. Tapi pada musim semi mereka masih bisa berdaun karena ada udara. Kalau nggak ada udara, begitulah kalau tidak ada doa. Coba ingat kapan terakhir kau berdoa. Jangan-jangan makan pun kau tidak ingat doa. Mau tidur pun kau tidak ingat doa. Saya sungguh heran kalau ada manusia Kristen apalagi melayani. Dia bisa makan tanpa doa, bisa tidur tanpa doa. Gak mungkin bertumbuh. Maka orang-orang seperti ini mengandalkan kekuatannya. Emosi ya. Saudaraku, ketika kita berkumpul di satu rumah. Setiap orang melihat Arahito.
Arahito anak saya tadi mana? Orang-orang selalu ngomong, ih mirip banget dengan Aga ya. Mirip banget dengan Pak Tambunan ya. Mirip banget dengan Ara, jarang bilang mirip sama saya. Belum ada. Tapi sama Aga, sama Abraham, sama Papi, Arahito itu mirip banget. Semua orang mau, kelakuannya pun saya lihat loh. Mirip banget. Suami saya ini kan suka nelikung-nelikung gini. Dia juga suka ngelipir-ngelipir gitu. Suka banget. Persis banget. Jadi saya bilang, kok mirip banget ya Pak sama kamu ya. Anak-anak ini semua kok bisa ngekor kamu. Saya bilang gitu sama suami saya. Hush, kata suami saya gitu. Selain faktor genetika, seseorang bisa menjadi mirip karena gen. Tapi bisa juga karena berinteraksi setiap hari dengan sendirinya. Kalau kau berinteraksi, jangankan anak. Patricia aja mulai dinilai orang karena dia sering ketemu dengan saya, bareng dengan saya, ketemu dengan orang. Saya lihat-lihat si Patricia itu mirip ibu ya. Dari mana lagi dia miripnya. Tapi itu bisa betul karena interaksi. Amin. Sifat saya mulai ditiru Patricia. Kebiasaan saya mulai, gak mungkin saya meniru Patricia ya kan. Karena saya gembala ya toh. Dialah yang harus meniru saya. Hal-hal yang baik tentunya. Beberapa orang mengomentari kepada saya. Siapa itu yang orang, itulah doa saya. Mari kita bapak-bapak, ibu-ibu saya undang dulu berdiri. Kita melakukan pembaharuan. Bermimpi harus. Tapi harus kau melekat dengan Tuhan. Kalau kau hanya banyak impian tapi imanmu tidak melekat kepada Tuhan. Itu semua akan menjadi beban stres, membuat kau gila. Itu akan membuat kau mengambil tindakan-tindakan yang salah. Jangan mengimpikan untuk jalan-jalan jadi orang kaya. Tetapi kamu berjudi. Kemarin anak itu menangis karena dia mengatakan bahwa orang tuanya penjudi. Saudaraku, saya katakan ini kepada saudara, kita harus tinggalkan. Puasa. Puasa. Renungkanlah firman ini. Coba pikirkan, hayalan-hayalan apa yang ada di dalam pikiranmu yang harus kau pangkas. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, pangkas. Saya bercita-cita anak cucuku menjadi pengusaha, menjadi kaya raya. Tetapi tujuannya semua agar anak cucuku bisa bangun gereja di mana-mana. Bukan hanya untuk membuat dia bangga. Supaya kelihatan jadi sultan, bukan. Supaya harga dirinya naik, bukan. Saya katakan Tuhan, berkati anak-anakku menjadi kaya raya. Tapi biar kekayaannya itu tujuannya untuk membangun gereja. Melayani engkau, menolong orang-orang susah. Kiara lama-lama syiki. Buat anak-anak muda. Seberapa banyak angan-anganmu untuk menjadi orang hebat. Terima kasih. Melayani lebih sungguh. Dari dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi
keinginan daging. Melepaskan pergaulan-pergaulan yang kotor dan yang jahat. Tinggalkan itu semua. Teman-teman yang memberi toksik dalam rohanimu, tinggalkan. Supaya kau berbuah. Maksimal buah. Mengeluarkan buah yang manis, yang lebat. Engkau sendiri bisa dinikmati orang. Engkau menjadi teladan buat banyak orang. Dari kerendahan hati, dari kesucian, dari bicara yang sopan, sikap yang sopan, dari perbuatan menolong, memberkati. Jangan menjadi anak yang durhaka. Hormat kepada orang tua. Jangan menantang orang tua, jangan melawan orang tua, jangan menyalah-nyalahkan orang tua. Hormati mereka supaya berkat mengalir maksimal. Tidak ada satu sampah pun yang menyumbat berkat itu mengalir. Sebab adalah keinginan Tuhan mengalirkan berkat. Pintu sudah dibukakan di tahun 2024 ini. Aku melihat Tuhan membukakan suatu pintu. Sungai mengalir. Di dalam sungai itu saya melihat banyak ikan-ikan. Tangkap itu. Ikan itu adalah jiwa. Ikan itu adalah berkat-berkat. Tangkap. Tangkap dengan iman. Siapkan dirimu. Pangkas semua yang tidak berbuah. Semua angan-angan, hayalan-hayalan yang tidak memuliakan Tuhan, buang. Pikiran-pikiran yang kotor, yang najis, buang. Berpuasalah. Seberapa banyak di antara saudara yang merespon ajakan gembala untuk berpuasa di tahun 2024 ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami mau melayani Engkau, kami mau mencintai Engkau. Tuhan tolong agar firman yang disampaikan ini betul-betul mengakar, terukir, berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Kok tepuk tangannya sendiri? Iya baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan syukur. Mungkin untuk Bapak Ibu yang hari ini, yang jemaat yang baru pernah hadir di sini, ya berikan salam dulu samping kiri kanan, yang baru hadir mungkin di tempat ini. Ya. Kita akan memberikan persembahan syukur. Ada tambahan pengumuman sedikit buat kita. Puji Tuhan, pembangunan dapur dan tadinya rencana gudang, tapi saya tertempelak dengan keadaan sekolah minggu. Saya pikir itu lantai 2 yang dibangun nanti adalah khusus untuk ruangan sekolah minggu. Ya, jadi saya mau melaporkan bahwa pembangunan itu sudah menghabiskan biaya sekitar 180 juta. Bantuan dari yayasan yang membantu hanya 100 juta, tetapi Bapak Santoso sebagai ketua yayasan dengan dana pribadi mengeluarkan dana sekitar 30 juta. Dari 3 minggu yang lalu dia serahkan kepada saya, Ibu, kita sudah kehabisan dana, kami akan berhenti, atau kalau Ibu mau teruskan boleh pakai tukang tapi dengan dana sendiri. Jujur saudaraku, kami ada dana ambil dari bank BRI yang harus saya cicil tiap bulan.
Karena daripada tanggung itu pembangunan, uang yang dari bank inilah yang seharusnya ada untuk keperluan yang lain, saya pakai untuk membangun itu. Dan dana yang saya sudah keluarkan sudah lebih daripada 60 juta. Kemarin terakhir saya karena nggak ada bayar upah tukang, saya gadai gelang saya untuk membayar tukang hari ini. Seminggu gaji mereka sekitar 4 jutaan. Terus belum bahan-bahan. Tadi pagi saya pikir hanya gaji tukang, tapi ternyata tukang minta bahan lagi kurang, transfer katanya. Jadi gaji tukang belum saya bayar dulu ke material sekitar 2 juta. Jika saudara digerakkan oleh Tuhan, ini kebetulan awal bulan, bisa juga minggu depan. Silahkan saudara yang digerakkan Tuhan boleh mengambil bagian menjadi berkat untuk sekolah minggu. Pembangunan sekolah minggu ini mungkin masih sampai seminggu lagi. Berarti biaya tukang dan gak tahu masih ada bahan lagi, membuang sampah-sampah lagi. Kalau hatimu tergerak, silahkan memberkati. Ya, boleh tulis, taruh di persembahan, boleh tulis di situ untuk pembangunan sekian, untuk persembahan sekian. Tapi bila saudara tidak punya saat ini, boleh juga besok datang mengantar ke gereja atau transfer atau pakai kiris, atau kalau tidak ada sama sekali, marilah minimal doa puasa supaya Tuhan bayar tukang. Ya, jadi bila saudara ada berkat, berkatilah. Dia sudah menghabiskan hampir 200 juta. Kelihatan kecil, tapi saya sangat bahagia. Karena anak sekolah minggu adalah berlian. Tuhan mengatakan ketika murid-muridnya melarang mendekatkan anak-anak kepada Yesus, jangan, orang-orang seperti inilah yang punya kerajaan surga. Jadi baru kali ini mereka akan mendapat tempat yang layak dan baik. Lalu bagaimana dengan teens? Ya, nanti teens berpuasa dulu. Ya, teens berpuasa, berdoa supaya nanti kita ada rezeki lagi, karena itu bisa ditingkatkan. Kita akan bangun lagi nanti satu lantai lagi khusus untuk ruangan anak teens. Jadi anak teens bisa datang nanti berkumpul. Ini dalam rencana, dalam iman. Ya, Tuhan memberkati. Silakan. Iya, baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan syukur, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan di saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami. Engkau Allah yang memberkati, tangan-tangan yang memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang tulus memberi demi dan untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat yang memberi, Tuhan yang memberkati jemaat-jemaat dalam pekerjaan, dalam usaha, apa yang mereka kerjakan Tuhan boleh dibuat berhasil di dalam Engkau. Engkau mencukupkan segala yang mereka perlukan, butuhkan dalam keluarga mereka. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus sumber
pada perjamuan kudus dan saya mengundang Ibu Deborah untuk ada di depan. Sebelum perjamuan kudus saya undang suami saya tercinta, Bapak Parulian Tambunan, katanya tadi ada, jangan sekarang, karena ada Nabi Dika langsung harus tunduk kepada Ibu Gembala ya. Di rumah boleh menjadi kepala. Bahaya mengancam. Ya, shalom. Semua diberkati. Iya, saya diminta untuk menyampaikan sedikit pesan gembala ya. Karena banyak ini pemilu ya. Ada juga peristiwa, banyak peristiwa. Yang hebat dari Tuhan, dan kami yakin kuasa Tuhan bekerja atas hidup kami. Terima kasih Bapak, biar perjamuan kudus boleh dibagikan dan setiap yang menerimanya diberikan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. syukur kita sama Tuhan sebab Dia baik dalam hidup kita. Sebab keselamatannya menjadikan kita berarti dan berharga. Sebab karya salibnya menjadikan setiap kita hidup.
hati kami menerima yang terbaik saat ini Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh manunggal dengan Engkau lewat persekutuan kami dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, jika engkau percaya bahwa inilah tubuh Yesus Kristus, mari angkat tinggi-tinggi. Dan dengan iman kita sama-sama katakan, aku percaya. Aku percaya. Inilah tubuh Yesus Kristus. Inilah tubuh Yesus Kristus. Yang kuyakini dan kupercayai. Kuyakini dan kupercaya Bahwa Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah mati di kayu salib sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Tubuhnya Tubuhnya dicambuk. dicambuk, Tubuhnya tubuhnya mengalami penderitaan. mengalami penderitaan, Tangannya dipaku, tangannya dipaku, kakinya dipaku, kakinya dipaku, kepalanya dimahkotai duri. kepalanya dimahkotai duri. Dan kami percaya Dan kami bahwa percaya itulah bukti cinta Tuhan inilah bukti cinta Tuhan dalam setiap hidup kami. dalam setiap hidup kami. Oleh karena itu, Oleh karena itu kami percaya waktu kami makan tubuh Kristus dan tubuh Yesus menjadi jaminan kekekalan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, biar kami percaya bahwa inilah tubuh Yesus Kristus inilah tubuh yang penuh kuasa penuh kuasa dan penuh mujizat, dan mujizat yang menjadi tanda yang menjadi persekutuan tanda kami persekutuan kami dengan tubuh Tuhan. dengan tubuh Tuhan. Makanlah dengan ucapan syukur. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa dan mujizat. Darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita angkat cawan ini tinggi di atas kepala kita. Dan sama-sama dengan iman kita berkatakan, aku percaya. Inilah darah Yesus Kristus yang dicurahkan untuk setiap dosa-dosa kami. Aku percaya waktu aku meminum darah Yesus, maka setiap dosa, setiap kutuk, setiap belenggu, setiap penyakit tidak berkuasa atas kehidupanku. Aku perkatakan, tubuhku sehat, tubuhku kuat, jiwaku kuat, rohku kuat. Karena Yesus sudah menebus dengan kuasa darahnya. Dan aku percaya darah Yesus menjadi materai bahwa doa-doaku dijawab oleh Tuhan. Dalam waktu yang dekat kami akan menerima setiap doa-doa tersebut menjadi kenyataan, menjadi kebenaran. Dan kami akan menyaksikan bahwa hidup kami dipulihkan Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Keluargaku, masa depanku, pekerjaanku diselamatkan oleh Tuhan. Aku tolak kebangkrutan, aku tolak kemiskinan, aku tolak kekurangan, tidak berkuasa atas kehidupanku. Karena aku percaya, aku dijamin oleh Tuhan. Aku diberkati oleh Tuhan. Dan darah Yesus menjadi materai bahwa hidupku adalah milik Tuhan. Dan aku diberi kuasa untuk menumpangkan tangan pada yang sakit. Mereka disembuhkan. Menumpangkan tangan pada yang terikat. Mereka dilepaskan. Tuhan untuk melayani Tuhan. Menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Aku percaya inilah darah Yesus Kristus yang penuh kuasa dan penuh mujizat. Yang menjadi tanda persekutuanku dengan darah Tuhan. Minumlah dengan ungkapan syukur. Syukur bagimu Tuhan. Syukur buat cintamu. Syukur buat darahmu yang menjamah setiap kami, selamatkan kami. Syukur buat kemurahanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nikmati Tuhan saudara. Nikmati Tuhan, gak perlu terburu-buru. Di waktumu sama Tuhan. Terima kasih Yesus.
buat segala hal yang tak dapat terucapkan. Kau baik Tuhan. Makasih Bapa. Kami percaya bahwa tubuhmu dan darahmu sudah masuk dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami percaya kami disegarkan oleh Tuhan. Kami siap menghadapi minggu-minggu ke depan dengan kemenangan, dengan sukacita. Karena Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Saudara, sebelum doa berkat yang dipimpin oleh Ibu Gembala, sedikit saja pengumuman Bapak Saudara bahwa seharusnya minggu siang ini kita ada MSJ. Tapi beberapa waktu yang lalu saya dikabari oleh Ibu Gembalanya Indah yang ada di Jogja, Ibu Diana, bahwa mereka juga mau belajar MSJ juga Bapak Saudara. Oleh karena itu MSJ akan kita lakukan secara online hari Senin jam 7 malam. Ya Bapak Saudara ya, MSJ akan dilakukan secara online hari Senin jam 7 malam. Nanti di Zoom itu kita bisa breakout room. Jadi Bapak Ibu yang sekali lagi yang sudah pernah ikut MSJ pertama bisa masuk di kelas pertama. Yang sudah ikut berarti kelas kedua, yang belum ikut di kelas yang pertama. Silakan nanti bisa join di grup dan bisa diundang semua orang-orang yang Bapak Ibu Saudara mungkin kenal untuk mereka sama-sama ikut My Spiritual Journey, Saudara. Mereka nggak harus jadi jemaat di tempat ini, tapi kalau mereka mau belajar firman Tuhan, dipersilakan mengikuti MSJ. Ya, hari Senin jam 7 malam, nanti linknya akan dikirimkan. Lalu kemudian pengumuman yang kedua terkait dengan ibadah teens. Ibadah teens akan dimulai minggu depan setelah ibadah. Jadi teens itu akan dilakukan setiap minggu kedua, ketiga dan keempat. Karena minggu pertama kita cukup panjang, jadi ibadah teens ditiadakan dan kita bisa ibadah sama-sama di tempat ini. Tapi minggu kedua, ketiga dan keempat, nanti teman-teman teens silakan hadir jam 11.30 untuk sama-sama beribadah di tempat ini. Amin, Bapak Saudara. Ini pengumuman yang saya bisa sampaikan. Saya persilakan kepada Ibu Gembala untuk boleh menutup dalam doa berkat. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kita akan akhiri ibadah kita. Kita mengucap syukur. Bila hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga boleh menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur. Kami juga boleh diberkati Tuhan untuk boleh memberkati gereja ini melalui kolekte atau perpuluhan. Kami mengucap syukur. Tuhan, juga tersedia makanan dan minuman yang disediakan oleh tangan-Mu melalui ibu-ibu di tempat ini. Kami mengucap syukur, suci kuduskan semua makanan dan minuman yang tersedia. Maka saat ini kami akan akhiri ibadah kami. Terimalah jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan.